Saya ingin mengucapkan turut prihatin juga kepada kawan-kawan pekerja yang diduga diberikan surat PHK terhadap teman-teman yang belasan orang itu dikarenakan mereka mendirikan serikat. Dan berita yang tadi saya baca beberapa menit yang lalu, itu ada 200-an karyawan ternyata di sana yang terancam ya. dipotong upahnya dari upah pokok. Gitu. Nah, mudah-mudahan juga ya Bapak Hairul Tanjung mengecek ini, kebenaran ini ke bawah. Jangan hanya mendengar dari pertengahan. Kalau PHK itu kan sudah ada rule-nya di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, soal serikat itu memang sudah nyata dan sah, dilegalkan dan dibolehkan oleh negara melalui undang-undang itu. Itu diatur di pasal 52 Undang-Undang 13 2003 tentang hak dan kewajiban. Kembali lagi dengan program Cerdas Hukum bersama saya Mufid. Kali ini kita akan membahas persoalan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Nah, dalam kesempatan ini kita kedatangan narasumber dari LQ Indonesia Law Firm, Bang Ali Amsar Lubis. Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mufid. Bang, ya. Ini kan baru-baru ini lagi viral. Ya. Kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan media CNN kepada beberapa karyawannya. Ya. Nah, berkaca dari kasus PHK di CNN ini, Bang, yang sedang memperjuangkan haknya, apakah PHK ini sepihak bisa diperbolehkan, Bang? Ya. Pertama-tama sebelum saya ke sana, Bung Mufid, saya ingin mengucapkan turut prihatin juga kepada kawan-kawan pekerja yang diduga diberikan surat PHK terhadap teman-teman yang belasan orang itu dikarenakan mereka mendirikan serikat. Dan berita yang tadi saya baca beberapa menit yang lalu, itu ada 200-an karyawan ternyata di sana yang terancam dipotong upahnya dari upah pokok. Jadi kalau upahnya dipotong, maka itu bukan lagi gaji namanya. Karena gaji itu adalah gaji yang UMR itu sendiri, yang pokok. Lain lagi nanti dengan uang-uang tambahan, yakni uang transportasi, uang lembur, dan lain-lain. Itu pemotongan secara sepihak apa kesepakatan? Apa gimana tuh? Nah, setahu saya tadi berdasarkan berita yang beredar ya saat ini yang sedang ramai, itu tidak kesepakatan. Itu sepihak dari pihak manajemen perusahaan ya? Iya, manajemen perusahaan. Nah, kita tahu kan CNN ini adalah suatu perusahaan media yang internasional yang dia bekerja sama di Indonesia, di mana CNN Indonesia ini adalah dikelola oleh PT City Corporation ataupun yang dipimpin oleh Bapak Hairul Tanjung dengan transmedianya. Gitu. Nah, mudah-mudahan juga ya Bapak Hairul Tanjung mengecek ini, kebenaran ini ke bawah. Jangan hanya mendengar dari pertengahan. Maksudnya itu dari HRD ke Bapak Hairul Tanjung. Dia harus langsung mengecek ke bawah, ke karyawan dia. Apakah sudah benar informasi dari pihak manajemen dari CNN itu sendiri. Begitu, Bung Mufti. Abang melihat kasusnya seperti apa ini? Ya, kasusnya PHK itu secara sepihak ini. Kalau PHK itu kan sudah ada rule-nya di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, soal serikat itu memang sudah nyata dan sah, dilegalkan dan dibolehkan oleh negara melalui undang-undang itu. Itu diatur di pasal 52 Undang-Undang 13 2003 tentang hak dari pekerja untuk mendirikan serikat pekerja itu. Maka ketika mereka mendirikan serikat pekerja, yang gunanya itu adalah balancing dengan pihak perusahaan, di mana karyawan ini nuansanya itu di bawah, makanya mereka membentuk serikat atau perkumpulan kebebasan berserikat itu, supaya ada perwakilan dari serikat ini, para karyawan ini yang berbicara langsung dengan manajemen. Itu fungsinya itu, supaya amanah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berjalan
adanya dengan serikat itu. Karena lembaga bipartit yang di dalamnya berisi serikat itu syaratnya karyawan yang di atas 50 karyawan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ketika itu dilarang, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berjalan. Nah, mungkin teman-teman HRD yang di CNN itu mungkin mereka keliru atau tidak memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Begitu, Bung Muti. Terus kira-kira upaya apa yang bisa mereka lakukan ini, Bang, korban PHK dari CNN ini? Misalnya melaporkankah atau mengambil langkah hukum? Ya. Atau gimana gitu, Bang? Kalau tidak membayar gaji, ya, kalau gajinya dibayar setengah-setengah ataupun dipotong, itu menurut Undang-Undang Kerjaan itu tidak membayar gaji. Karena gaji itu adalah gaji yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketika gajinya tidak dibayar dengan tidak sesuai perjanjian, itu bukan pembayaran gaji. Maka konsekuensinya ketika upah dipotong oleh perusahaan, itu adalah tindak pidana. Dan itu adalah ranahnya Mabes Polri dengan Des Ketenagakerjaan mereka. Dan direkturnya Bapak Heru Tanjung bisa dipenjara 5 tahun. Gara-gara tidak bayar gaji ataupun memotong gaji karyawannya. Nah, itu kan pihak manajemen perusahaan CNN kan juga kemarin mempunyai alasan tersendiri tuh, Bang. Melakukan pertama pemotongan gaji, kemudian melakukan PHK ya alasannya ya karena efisiensi keuangan. Nah, itu apakah dengan alasan itu kemudian kita tidak bisa melakukan upaya langkah hukum, Bang? Atau memang kita punya hak untuk membuktikan secara ya diaudit secara independen gitu? Atau gimana, Bang? Ya, di dalam Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan itu ya itu sudah jelas kalau alasan dari pihak perusahaan itu efisiensi, dia harus membuktikan audit keuangan dia secara 2 tahun berturut-turut dan itu harus diaudit oleh KAP atau Kantor Audit Akuntan Publik. Begitu, Bu Muti. Dan itu adalah untuk alasan PHK. Ya. Jadi alasan PHK di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berbagai-bagai tipe. Ya kan? Ada karena COVID ataupun force majeure. Dan itu pesangonnya diatur di situ secara rinci. Dia kerjanya karyawannya berapa tahun dan dia akan dapat 3 komponen gaji nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Baik upah, penghargaan hak, upah dan lain-lainnya lah. Upah semuanya. Dan ada karena efisiensi, ada karena dia kepailitan, pailit tutup, ada karena huru-hara, macam-macam alasan-alasan dilakukan PHK. Tapi kalau karyawannya tidak setuju, maka PHK itu tidak pernah sah. Harus disahkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Begitu. Jadi untuk langkah-langkahnya sebetulnya sudah ada relnya diberikan undang-undang. Dan dia tidak boleh keluar dari rel itu. Nah, ketika ada perselisihan antara pihak CNN dengan karyawan, itu maka langkah yang pertama dilakukan adalah proses bipartit. Oh, bipartit itu ya, Bang? Iya, itu paling awal. Bipartit itu sudah diatur tata caranya dalam Permen Ketenagakerjaan. Permenaker. Iya, benar. Di sana diatur tata caranya adalah pihak perwakilan dari para karyawan itu atau pimpinan dari serikat itu akan berbicara langsung 2 pihak dengan perusahaan. Di sana akan ditulis keinginan-keinginannya, dibentuklah risalah bipartit itu. Di situ dituangkan apakah ini sepakat atau tidak. Kalau sepakat maka selesai di situ. Kalau tidak sepakat ditulis di risalah antara dua belah pihak ini. Salah satunya nggak sepakat ya. Risalah inilah dibawa ke Disnaker. Namanya tripartit. Tripartit itu 3. Pemerintah, karyawan, dan perusahaan. 3 orang itu akan dimediasikan di situ. Kalau di situ pun akan dibentuk risalahnya juga hasil dari itu. Nah, kalau di situ tidak juga selesai, ini ranah perdatanya, maka akan dibawalah ke pengadilan. Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Bang. Nah, disitulah hak-hak itu kalau memang hak keperdataan yang dituntut. Tapi kalau hak pidana yang dituntut itu bisa langsung melaporkan ke Mabes Polri. Dan di Polda Metro Jaya pun terbuka adanya pos Des Ketenagakerjaan mengenai tindak pidana ketenagakerjaan. Itu perusahaan bisa kena sanksi ya, Bang? Bisa kena kalau sanksi. Misalnya terbukti ya melakukan PHK dengan alasan yang tidak seharusnya. Iya, bisa kena sanksi. Itu diatur dalam undang-undang ya, Bang? Itu Betul. Bisa dijelaskan, Bang? Iya, jadi indikasi-indikasi kesalahan perusahaan itu banyak ketika nanti ditelusuri.
baik dia tidak menerbitkan peraturan perusahaan, tidak ada PKB, ibaratnya ya, nanti dicek, itu ada sanksinya bagi perusahaan. Nah, kalau CNN ini, kalau yang kita baca, dia memotong gaji karyawan sepihak. Apa alasan dia? Sementara dunia media lagi booming-boomingnya, nggak bisa dikatakan dia lagi bangkrut atau penurunan. Ini zamannya zaman media elektronik. Harusnya pendapatan tinggi. Gitu. Jangan-jangan kan? Kan ada perusahaan lain itu, contoh ya ini saya nggak bisa. Pimpinannya ngambilin duit dari rekening perusahaan. Ada juga itu Abang pernah menangani kasus seperti itu? Pernah menangani itu. Kasus Koperasi 5 Garuda yang saya laporkan. Tapi alasannya ke karyawan lagi efisiensi. Tahu-tahu dia ngambil duit dari rekening. Setelah diaudit, ternyata diambil oleh pimpinannya, foundernya. Sering terjadi itu. Terus gimana? Saya nggak menuduh CNN begitu. Iya kan? Itulah gunanya. Tak bersalah kan? Kantor akuntan publik yang jujur ya, karena kantor akuntan publik pun banyak juga yang cincai, yang kotor. Bisa diintervensi sama perusahaan. Iya. Dia harus cek bener. Gitu. Nah, terus terutama kan banyak juga itu Bang perusahaan yang melakukan PHK sebelum kontrak kita habis. Kan ada juga itu perusahaan seperti itu. Nah, itu gimana itu undang-undang mengaturnya Bang? Nah, kalau yang berkontrak itu kan namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi waktu dia bekerja itu sudah ada waktunya, time-nya. Ada juga yang PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang dia akan namanya disebut pegawai tetap lah, yang kontrak. Nah, kalau pertanyaan Bu Mufti tadi bilang, kalau perusahaan memutus sepihak belum habis jangka waktu, maka perusahaan dalam undang-undang ketenagakerjaan itu harus membayar ganti rugi. Ganti rugi ya? Ganti rugi. Sisa waktu kontrak itu? Sisa waktu kontrak itu. Begitu. Dan itu sesuai gaji yang diterima per bulan apa gimana? Iya, gaji-gajinya dihitung. Yang dia harusnya terima gaji sesuai kontrak itu, dia harus bayar itu. Dikalkulasi ya? Dikalkulasi. Gitu. Nah, ini kembali lagi kita Bang ke ke kasus CNN ini. Ini kan mereka ibaratnya ya dibelenggus lah sama pihak manajemen perusahaan. Union busting kan union busting istilahnya kan. Melarang orang-orang berserikat. Iya, benar-benar. Nah, ini kenapa sih Bang kebanyakan perusahaan ini melarang karyawannya untuk mendirikan serikat, berkumpul? Itu apa sih Bang kekhawatiran perusahaan sebenarnya kalau karyawannya melakukan berserikat? Iya. Kekhawatiran perusahaan itu ketika teman-teman pekerja melakukan membentuk serikat, salah satunya adalah perusahaan itu akan takut akan kekuatan tenaga. Karena ketika banyak masyarakat berkumpul, itu daya dorongannya akan kuat. Yang diucapkan dia itu akan kuat. Nah, itulah yang ditakutkan perusahaan. Dia takut yang awalnya posisi dia di atas, dia akan ke bawah karena dia nggak mau didikte oleh ini pekerja. Itulah oknum-oknum pemimpin perusahaan yang melakukan itu dengan etikat tidak baik, gitu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang good governance, maksudnya yang menerapkan peraturan perusahaan yang baik, itu tidak menakutkan pendirian serikat pekerja ini. Nah, terus berapa besar sih Bang peluangnya ketika karyawan yang berserikat ini melaporkan perusahaan yang melarang union busting ini? Ini seberapa besar peluangnya untuk diproses hukuman perusahaan? Iya, kalau PHK ataupun pelarangan union busting itu ya, itu kemenangan dari karyawan itu besar. Karena alasan PHK, karena karyawan mendirikan serikat kerja, itu tidak dibolehkan oleh undang-undang. Yang dibolehkan oleh undang-undang itu hanya alasan-alasan tertentu yang telah diatur di dalam Undang-Undang 13
2003 tentang ketenagakerjaan, di mana di sana ada efisiensi, kepailitan, karena force major, hanya beberapa itu aja yang dibolehkan. Nah, untuk di PHK gara-gara mendirikan serikat itu tidak pernah ada, dan potensi kemenangan pekerja itu sangat besar ya, untuk dibawa ke ranah hukum. Karena itu emang dilarang di undang-undang. Itu dilarang, dan pemotongan gaji secara sepihak pun itulah tindak pidana. Begitu, dan itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Karena undang-undang kita, undang-undang kerjaan itu sangat melindungi hak-hak pekerja. Walaupun dia telah diganti dengan undang-undang cipta kerja dan permen-permennya, undang-undang 13 2003 ini masih tetap akan hidup. Tetap berlaku. Dia tetap berlaku, hanya beberapa pasal yang diganti. Mengenai pesangon-pesangonnya aja yang dikurang-kurangi di undang-undang cipta kerja. Dirubah lah ya Bang. Tetap yang utama itu undang-undang 13. Tapi pernah Bang, pernah menangani kasus yang seperti sekarang ini. Misalnya, ada karyawan yang mendirikan serikat pekerja, kemudian diancam dengan melakukan PHK. Sudah pernah. Pernah Bang? Pernah. Saya sudah 7 kali menangani perkara ketenagakerjaan, dan saya selalu di pihak pekerja. Dan ya alhamdulillah atas izin Tuhan itu saya selalu menang. Selalu menang Bang? Baik perusahaan-perusahaan besar, grup, beberapa bulan lalu lah, salah satu perusahaan grup plywood terbesar di Indonesia itu saya kalahkan. Dan dia melawan sampai di Mahkamah Agung, saya kalahkan dia. Itu prosesnya rumit nggak Bang? Kalau menurut Abang? Kalau rumit pasti rumit. Kalau di perdatanya. Tapi kalau pidananya ada, maka itulah wewenang polisi untuk menangkap. Kalau ada pidananya. Ya, gitu. Menarik juga ini kan ngobrol soal soal ketenagakerjaan sama Bang Ali. Apalagi Bang Ali kan emang spesialisnya di situ ya Bang. Dan udah beberapa kali menangani kasus-kasus korban PHK ya Bang. Betul. Dan itu dimenangkan semua. Dimenangkan dan dibayar. Dan dibayar pesangonnya pun. Dan dibayar lagi. Iya, dibayar. Dibayar lah perusahaan. Itulah dia tadi diskusi kita persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, yang masih banyak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak, yang membuat para pekerja selain kehilangan kerjaan dan juga kehilangan hak-haknya. Nah, kita berharap pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk lebih tegas dalam menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar atau tidak mematuhi aturan-aturan undang kerjaan. Sampai ketemu lagi dengan program Cerdas Hukum selanjutnya.